Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Gimana kabarnya? Insya Allah. Semoga baik ya kabarnya. Di hari ini adik-adik sekalian, kita sama-sama mengikuti kelas ke-7 ya. Jadi seperti yang sempat kemarin saya informasikan kepada teman-teman semua bahwa di semester ini kalender akademiknya hanya 15, tetapi berdasarkan peraturan dan surat edaran dari program studi teknik geomatika, kita masih tetap mengikutinya seperti biasa, yaitu 16 pertemuan. Oleh karena itu, kita perlu adanya satu kelas tambahan. Nah, kelas tambahan ini dilaksanakan di hari ini untuk nantinya menambah persiapan kalian dalam melaksanakan ujian tengah semester atau UTS dari penginderaan jauh aktif di semester ini. Nah, sebelumnya, seperti yang sudah saya sampaikan, di hari ini insya Allah kita akan menambah beberapa materi-materi yang sekiranya belum kalian pahami atau masih belum kalian mengerti kemarin. Jadi saya akan berangkat dari berangkat dari materi-materi yang seharusnya sudah diberikan. Informasi ini harusnya sih ya sudah ada di e-learning. Kalau ternyata belum, saya coba cek lagi. Belum. Saya coba masukkan dulu. Oke. Sudah terlihat ya adik-adik sekalian semuanya informasi yang mau saya share. Halo? Kan Pak, tapi kecil Pak. Terlihat tapi kecil. Iya, tidak full gitu Pak. Iya Pak, Nah, kecil ini Pak. segini lumayan sih Pak. Oh, tidak full screen begitu? Iya Pak, tidak Iya full. Pak, cuma kecil Pak. Layar saya 2 soalnya, bentar. Kalau begini full? Belum Pak. Belum Pak. Oh, tidak full. Nah, Nah ini udah full Pak. Udah Pak. Kalau ini full. Kalau ini full ya? Iya Oke. Pak. Sip. Nah, ini adalah silabus ya adik-adik sekalian atau apa yang seharusnya diisi oleh Bapak dan Ibu sebelum nanti UTS dan nanti sebelum UAS. Nah, saya ingin memastikan dulu kepada kalian kan ya agar kita sama-sama ini ya, sama-sama merasa pas. Oh, kemarin sudah diajarkan ini, sudah diajarkan itu. Ini belum kok Pak. Bisa diajarkan yang bagian ini atau bagian itu. Nah, nanti silahkan Anda tindak lanjuti. Nah, di pertemuan pertama mungkin yang masih ingat dengan Pak Rian ya, beliau mengajarkan mengenai apa sih sintetik aperture radar itu. Gitu. Dan nanti seperti yang saya juga mungkin bisa sampaikan akan ada beberapa soal-soal yang akan berhubungan dengan setiap materi dari per minggu. Gitu. Yang pertama kemarin Pak Rian mengajarkan mengenai definisi dari synthetic aperture radar serta apa perbedaan dari synthetic aperture radar dengan RAR. Ada yang masih ingat atau merasa sudah lupa dengan materinya? Materinya sudah ada di slide yang dibagi di kuliah.itera.ac.id ya, seharusnya tidak kebingungan nanti. Dipersilakan untuk materi yang pertama ini sekiranya ada yang ingin merasa perlu ditanyakan atau ingin mengajak diskusi kira-kira dari definisi radar, lalu prinsip dari radar itu sendiri dan kenapa radar itu kok bisa, serta apa itu SAR, itu disilakan untuk menanyakan kepada saya. Atau ada yang sekiranya perlu saya jelaskan ulang agar nanti bisa menjadi penjelasan yang lebih komprehensif begitu. Silakan adik-adik sekalian. Adakah?
Untuk materi yang pertama ini, apa itu synthetic aperture radar? Kalau ternyata tidak ada yang bertanya kepada saya tanya kembali kepada Anda ya. Ada yang bisa berikan sedikit penjelasan kepada saya, menurut Anda apa sih SAR itu? Silakan. Halo. Ayo adik-adik sekalian, ada yang bisa menjawab apa sih SAR itu? Halo. Ini suara saya terdengar ya? Dengaran ya harusnya, cuman kalian tidak ada yang menjawab. Apa sih SAR itu? Ayo adik-adik sekalian. SAR adalah, ayo. Ayo, SAR adalah kok jadi tidak ada yang menjawab begini. Iya, tidak ada. Ya, kalau tidak ada berarti nanti menjadi pertanyaan yang perlu kalian jawab. Oke. Nah, kalau ternyata di pertanyaan bagian pertama tidak ada yang bertanya, dan pertanyaan saya malah ternyata tidak dijawab, maka berarti perlu adanya sebuah kuis sepertinya untuk kalian semua. Gimana, mau kuis atau mau menjawab pertanyaan saja? Hah? Kenapa? Sorry. Enggak, Pak. Silakan. Ayo, ada yang mau bertanya atau tidak? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut dulu berarti. Di materi yang kedua, kemarin ada harusnya pemahaman mengenai fase, amplitude, dan panjang gelombang. Kemarin, Pak Rian di waktu yang sama juga memberi pengetahuan akan apa itu fase, apa itu amplitude, dan apa itu panjang gelombang serta frekuensi kemarin. Dan kemarin juga ditambahkan dari materi dengan saya, ada fase dan amplitude dalam hal bilangan kompleks kan kemarin ya. Beliau kemarin juga sudah, saya dan Pak Rian juga sudah mengajarkan mengenai radar convention, microwave spectrum, dan sebagainya. Sebetulnya yang ingin saya tanyakan kepada saya, sekiranya Anda sudah memahami kenapa synthetic aperture radar itu ada kata-kata sintetiknya atau tidak. Kenapa kok ada kata-kata sintetik di depannya? Silakan kalau ada yang ingin menjawab. Kalau tidak ada ya berarti ya sudah. Ini ya Pak, synthetic aperture radar tuh teknik pemetaan radar di udara. Enggak, pertanyaannya berubah menjadi kenapa kok ada kata-kata sintetik di depannya? Kenapa? Adik-adik sekalian sekiranya. Sama Pak Rian sudah dijelaskan sebetulnya. Karena skalanya lebih besar Pak, skala 1/10.000. Sahan. Mega. Apanya yang 1/10.000 mega? Skalanya, skala pengukurannya. Kemarin karena belum dijelaskan. Skala pengukurannya. Oke. Kalau jadi berarti dia pertanyaannya lebih berubah apa sih? Lebih besar Pak daripada si SLAR itu. SLAR itu resolusi image-nya rendah atau skalanya lebih kecil gitu.
kenapa kok dia bisa berbeda dengan si SLAR, atau mungkin kita bisa bicarakan namanya adalah RAR atau Real Aperture Radar itu. Kenapa kira-kira? Silakan. Kira-kira kenapa sih? Ada yang tahu? Rumus radar itu udah jelas ya, harusnya dijelaskan oleh Pak siapa? Pak Rian ya. Apa belum? Apakah Pak Rian belum menjelaskan? Sudah kok. Cara sumber. Nah, silakan. Apa bedanya synthetic aperture radar dengan real aperture radar? Mungkin dari antena, Pak. Siapa nih? Puja. Kenapa antenanya Puja? Maksudnya Kalau menurut Anda? kalau SAR itu pakai antena biar dapat menghasilkan citra yang lebih yang punya resolusi tinggi. Oh, belum terjelaskan ya. Berarti kalau yang realnya tidak pakai antena gimana? Ini deh. Sekarang kita coba, ini udah ada gambarnya tidak ya? Saya share PPT-nya Pak ini dulu. PPT-nya Pak Pak Rian. Nah, yang ini. Gambar yang ini aja dulu. Nah, ini share. Kecil nggak gambarnya dari sekalian? Halo, kecil nggak gambarnya? Kecil, Pak. Kecil, Pak. Kecil ya? Berarti harus dipindah ke sini. Oke, kalau sekarang kecil atau besar? Saya full screen nggak kalau sekarang? Besar ya? Udah full screen, Pak. Nah, sip. Sekarang kalau saya tanya, pada dasarnya radar itu, let's say kita punya antena di sini gitu ya, sebesar ini gini. Ketika antena ini mengambil data begitu ya, karena dia seperti yang tadi disampaikan oleh Mega side looking atau melihatnya miring, maka nanti yang didapatkan adalah arah yang ini ya. Betul ya? Betul, Pak. Nah, ketika ini terjadi, apa yang kira-kira efeknya apa kira-kira? Apabila kita mempunyai satu, let's say satu gelombang di sini gitu ya, dan gelombang terus turun ke bawah, ketika nanti dipantulkan ke bawah sini gitu. Nah, kita kira-kira akan mendapatkan resolusi yang luasnya berapa kira-kira? Rumusnya ada kok harusnya sama Pak Rian kemarin. Jadi ketika Anda melihat seperti ini, gitu ya, itu nanti resolusinya kira-kira bagus atau tidak sih adik-adik sekalian kalau Anda mengambil satu kali begini? Sebetulnya. Silakan kalau ada yang mau menjawab. Halo. Halo. Gambar ini dulu deh. Nah, ini. Saya ganti gambarnya. Di sini dulu lah. Saya clear. Sebut aja yang warna merah. Nah, ketika Anda melihat ini, satu gambar ini. Ya, di sini kan pasti ada luas atau besar dari antenanya ya. Misal berapa senti begitu. Ketika besar dari antenanya ini berapa senti, kan dia mengambil gambar yang besar sekali seperti ini. Ya kan? Nah, tangkapannya atau hamburan yang ditangkap oleh
si receiver itu, apakah bisa Anda bedakan sesuai dengan hasilnya, dalam arti sesuai dengan mungkin ada bangunan yang sangat teliti sekali di situ. Kira-kira kalau menurut kalian adik-adik sekalian, bisa nggak? Jawabannya adalah tidak ya. Jadi ketika menangkap satu kali yang namanya RAR atau Real Aperture Radar itu bergantung besar dari aperture-nya. Bergantung besar dari seberapa besar si antena yang bisa menangkap itu. Ketika yang bisa menangkap antena tadi itu emang tidak seberapa besar, ya berarti nanti resolusi yang didapatkan itu jelek. Seharusnya. Tetapi ternyata dengan proses-proses editing kita berangkat dari radar atau RAR menjadi SAR. Nah, ada kata-kata sintetiknya di sini. Nah, ini yang ingin saya tanyakan. Apa sih menurut kalian sintetik aperture radar itu? Kenapa kok ada kata-kata sintetik di sini? Itu yang ingin saya pastikan Anda dapat dulu di paruh pertama kuliah kita ini. Silakan kalau ada yang ingin bertanya dan menjawab kira-kira. Mudeng tidak? Mudeng kah? Saya izin jawab, Pak. Ya, silakan. Siapa nih? Dava, Pak. Ya, silakan Dava. Gimana caranya Dava? Apa, Pak? Tadi perbedaan antara RAR sama SAR itu. Ya. Dari sintetiknya itu, Pak. Kalau yang saya tahu, menurut pendapat saya, Pak. Sintetik itu dia pengolahan dari data SAR-nya itu kan dibagi menjadi dua level itu, Pak. Level 1 itu single loop kompleks atau yang disebut juga dengan interferometri. Terus juga ada yang dinamakan level 2 yaitu GRD, Pak, polarization. Nah, itu kalau polarization itu diolah dengan menggunakan VV, HV, HH, VV. Itu sih, Pak. Oke. Terima kasih Dava. Ini hubungannya jawaban yang baik ya, tapi saya belum membahas mengenai saya masih belum bahas mengenai ini, belum bahas mengenai level-level data. Ini masih betul-betul konsep dasarnya. Artinya seharusnya ya adik-adik sekalian, apabila Anda itu memiliki sebuah radar atau memiliki sebuah sistem radar yang memiliki aperture atau luas dari tangkapannya itu sekian meter atau sekian senti, maka seharusnya resolusi yang Anda dapat itu sangat-sangat jelek. Nah, rumus yang digunakan dalam penggunaan hasilnya ada pencariannya adalah rumus yang ini. Sebentar, saya bukakan dengan saya belum sempat membuat slide-nya karena saya kira di Pak Rian kemarin sudah ada, tapi ternyata mungkin masih belum pas ya, jadi nggak apa-apa. Nah ini kalau Anda lihat bisa di sini. Nah ya, karena ada yang namanya air distance C kali tau per 2 alias apa? Nah seperti ini kalau Anda bisa lihat. Apabila datar radarnya adalah yang ini, mana sih kok hilang? Nah kalau radarnya itu luas yang misal segini gitu, maka semakin jauh dia dengan area yang ditangkap, nanti maka jangkauan dia akan semakin besar, sehingga nanti apanya yang jelek? Resolusinya sebetulnya lumayan jelek adik-adik sekalian. Tetapi kalau Anda lihat lagi ya, imaging radar di sini, mana ya? Nah, ternyata ada konsep yang namanya apa? Saya clear lagi di sini. Ya, konsep yang namanya synthetic aperture radar tadi. Karena resolusinya itu sangat jelek adik-adik sekalian. Ya, seperti ini ya kata-kata di sini. To improve resolution as seen in chapter 1, the antenna has to be lengthened atau harus diperpanjangkan. Artinya kalau Anda punya di sini, kan kalau Anda bisa lihat RD, range resolution itu RD, itu C kali tau per 2.
Kalau taunya itu kecil, maka apa yang terjadi kira-kira adik-adik sekalian? Halo? Halo? Gimana Pak tadi Pak? Iya, gimana Pak? Saya kurang paham. Ya, oke, saya ulang deh. Mungkin karena Pak Rian kemarin menjelaskannya langsung ke SAR-nya, jadi masih belum mendapatkan bahwa sebetulnya ya kalau Anda main dengan radar itu ada rumus yang harus Anda patuhi. Rumusnya itu adalah seperti ini. Nih, ada rumus RD sama dengan C tau per 2 dan R azimut sama dengan lambda dibagi L dikali D. Nah, R ini apa? R ini adalah resolusinya. Ini adalah resolusi dari azimut. Tahu ya azimut itu resolusi ke arah mana? Kalau azimut itu resolusi ke arah mana? Terbang mana, Pak? Jalur terbang. Ke arah jalur Ya, terbang. atau along track ya, betul sekali. Along track, sesuai dengan jalur terbang. Ini azimut. Kalau resolusi range adalah yang across track. Begini. Itu ya adik-adik sekalian. Nah, kalau Anda bisa lihat di sini, kalau ini betul-betul ya, maksudnya betul-betul tidak ada pengolahan apa-apa sama sekali, maka nanti resolusi akan rendah. Kenapa? Karena antena itu kan tidak bisa dibawa besar-besar. Contoh, nih ya, resolusi dari sebuah SLAR dengan antena sebesar 6 meter, ya, dan lambdanya adalah 3 cm, ya, maka nanti resolusinya antara 50 meter sampai 10 kilo atau 5 km sampai 1000 km. Maksudnya berarti apa? Resolusinya 1 piksel atau 1 titik itu mewakili area sebesar 50 meter sampai 10 kilo atau 5 kilo sampai 1000 kilo. Nah, berarti artinya apa, adik-adik sekalian? Artinya datanya itu sangat tidak baik apabila kita masih bergantung pada ini saja. Paham nggak di sini maksudnya adik-adik sekalian? Jadi satu pulse itu ketika kita mendapatkan hamburan, hamburannya itu mewakili area sebesar itu gitu. Area sebesar 50 meter sampai 100 kilo dan 50 meter sampai 1000 kilo tadi. Sampai sini paham dulu nggak? Sampai sini. Jadi gambar ini ada yang bisa ditarik tidak kira-kira kalau menurut kalian dari gambar yang ini? RD ini adalah range, azimut, R azimut adalah resolusi dari azimut. Berarti artinya apa? Aslinya kalau Anda lihat, contohlah, data Sentinel-1 yang IW, itu along track-nya atau azimutnya panjangnya berapa kilometer? Ada yang tahu? Kira-kira? Sekitar 250 kilo. Sedangkan cross track-nya itu sekitar 30 atau kalau di total jadi 100 ya, saya agak lupa ya, 100 kilo. Nah, sebetulnya kalau ternyata dia tidak menggunakan konsep synthetic aperture, dia menggunakan real aperture saja, maka satu citra ini itu hanya mewakili satu kotak saja, diwakili satu titik aja. Diwakili oleh satu nilai saja. Karena rumusnya didapatkan dari RD dan RAZ ini. Resolusi yang mungkin adalah segitu tadi panjangnya. Paham sampai sini? Tapi, karena ada konsep yang namanya synthetic aperture radar, adik-adik sekalian, maka hal ini bisa ditindaklanjuti atau bisa ditanggulangi. Sebetulnya, kalau kita mau berbicara secara fisik, ya, apabila antena, gini deh, sekarang, kalau Anda tidak paham, bisa angkat tangan dan langsung tanya, gitu. Saya tanyakan lagi, saya ulangi lagi gambarannya. Kalau Anda punya antena kotak kecil segini, gelombang elektromagnetik itu apakah lurus nembaknya atau nanti akan menyebar begini?
gelombang elektromagnetik? Menyebar, Wak. Pasti nyebar. Nyebar. Nah, ketika kita punya ketinggian, let's say 500 kilo di sini, lalu ini turun ke bawah, maka satu hamburan atau pantulan ini akan mewakili area yang semakin besar, semakin tinggi. Betul ya? Iya, Pak. Betul nggak adik-adik sekalian? Nah, Betul. kalau kita mau resolusinya bagus, alias kita mau menangkap data yang semakin baik, maka antenanya harus kita besarkan segini agar nanti bisa mendapat area yang kecil. Jadi antenanya harus dibesarkan agar nanti bisa fokus. Nah, tapi kan kalau misal ternyata ini aja 6 meter, harus segini, kan kamu nggak mungkin ya bawa satelit yang gedenya cuman gara-gara ada antenanya aja gitu kan, nggak mungkin ya. Cannot be physically done gitu ya. Alias secara fisik itu tidak mungkin gitu. Secara nyata itu tidak mungkin gitu. Nah, akhirnya dipakailah sebuah konsep yang namanya synthetic aperture ini. Bagaimana caranya dari data yang cuman kecil ini dan ada banyak begini, itu bisa seperti yang warna hijau ini. Kira-kira ada yang bisa punya ide nggak gimana caranya agar data yang ini itu tadi, yang cuman satu itu, bisa seperti data yang antenanya sangat besar atau aperture-nya sangat besar? Ada ide kira-kira adik-adik sekalian? Pak, maaf Pak, masih bingung kenapa antenanya diperbesar. Oke. Bingungnya kenapa antenanya diperbesar? Ya, kenapa antenanya kok harus gede begitu ya? Siapa namanya? Yang tanya siapa sih? Elvira, Pak. Oh, Elvira, oke. Nah, kemarin kalau Anda pas pemahaman mengenai radar, Elvira, saya itu punya slide yang menjelaskan itu dengan lumayan enak. Itu di mana ya? Kok saya tidak ada ya? Sebentar, saya buka dulu chapter 1 ya. Chapter 1 bukan, tidak ada gambarnya. Kalau Anda tidak nemu gambar nanti biasanya bingung nanti. Nah, sebenarnya nanti akan seperti ini. Kalau misalnya Anda masih bingung, nah gambar yang atas dulu. Nah, begini. Ketika Anda punya satu citra atau satu antena yang kecil tadi hanya 6 meter, itu maka seperti yang tadi saya sampaikan, karena dia itu cenderung melebar, maka nanti semakin jauh dari darat, dia juga akan semakin melebar ruang lingkupnya, kan begitu, Elvira. Nah, agar dia itu bisa bagus, cara yang paling benar atau cara yang paling umum terjadi adalah antenanya dibesarkan. Sekarang saya tanya, kalau antena besar itu apa yang terjadi kira-kira, Elvira? Apa yang bisa dilakukan dari antena yang besar itu? Kalau menurut saya, kalau misalnya antenanya besar, lalu dia ketinggiannya semakin tinggi, berarti cakupan wilayah yang diambil datanya juga semakin luas ya, Pak? Oke, karena Anda mikirnya, gara-gara antena besar, jadi akan semakin besar lagi gitu ya mikirnya ya. Jadi kalau misalnya kotak kecil begini gitu, mungkin kan gini ya. Gini gitu kan. Mungkin ya kalau ini pikirannya. Nah, kalau misal antenanya kotak gede banget segini, nanti berarti semakin gede lagi dong Pak gitu ya. Itu yang Anda tanyakan kan gitu ya. Elvira, betul nggak? Iya Pak. Halo. Nah, saya beri informasi bahwa apabila ternyata Anda mempunyai antena yang besar, dia itu bisa melakukan fokus. Jadi dia bisa ngefokus, dia bisa fokus ke mana? Dia bisa fokus ke titik yang kita inginkan, karena gelombangnya, karena memang si antena itu semakin besar gitu ya, maka dia bisa melakukan focusing. Nah, focusing itu bukan fokus kita orang biomatika sebetulnya, itu adalah fokus orang-orang elektro dan orang-orang pengolah sinyal, tetapi harus diberitahu bahwa apabila antena semakin besar, yang terjadi itu bukanlah
cakupannya menjadi semakin besar, Elvira, bukan. Malah sebaliknya, semakin besar antena, kita bisa semakin memfokuskan gelombang yang kita pancarkan, sehingga nanti bisa jadi lebih fokus. Gitu. Kenapa? Jadi Karena antena objek yang yang besar itu direkam memiliki energi semakin yang besar. Gimana, Elvira? Jadi kalau misalnya antenanya Objek semakin yang besar, berarti malah objek Mm-mm. direkam itu akan semakin besar. Ya, resolusinya semakin baik. Objeknya semakin baik, resolusinya semakin baik. Karena kalau Anda lihat di bawah sini, ya ini hilang lagi. Kalau Anda lihat di rumus yang ini, coba dilihat rumus yang ini ya. Ini. Lambda ini adalah panjang gelombang. D, ini berarti apa? Jarak ya. L ini adalah panjang dari si antenanya. Kalau kita punya L yang semakin besar, maka nanti R azimut bisa jadi semakin kecil, kan begitu. Kalau D-nya, let's say misal D-nya 100 kilo, gitu. 100 km. Lambda 3 cm ya, nih. Kita contoh 3 cm, berarti 0,03. Nah, L-nya kalau mau resolusinya, resolusi sentinel itu berapa? Mega atau yang lain? 30. Data. 5 kali 20 kan? 5 kali 20. 5 kali 20 atau ya itu kalau resolusi. Kalau misal sudah GRD biasanya kalau tidak 20 kali 20, 25 kali 25 ya. Kita anggap 20 lah. Kalau kita mau nanti R azimutnya itu sama dengan 20 meter, maka berapakah L yang perlu kita buat adik-adik sekalian dari rumus ini kira-kira? Besar sekali ya, bayangkan ini 0,03 meter, ini 100 km. 100 km itu berarti 100.000 meter kan? Ya, 100.000 meter dikali 0,03. Hilang 2, berarti sisa berapa? 3.000. Kalau Anda mau punya 20 meter, berarti L-nya harus berapa? Coret-coret 300 dibagi 2, 150 meter. Kalau Anda mau punya resolusi 20 meter, L-nya harus 150 meter. Alias kamu harus punya apa? Alias kamu harus punya si antena sepanjang 150 meter di satelit. Apakah itu mungkin? Sekarang tidak mungkin. Nah, maka dari itu, caranya adalah kita membesarkan antena secara tipu-tipu atau secara tidak nyata. Itulah kata-katanya namanya jadi synthetic aperture. Atau kita punya antena yang tidak nyata, antena yang sintetis, gitu ya. Seperti rumput. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah seperti ini. Kelihatan ya gambar sekarang ya? Udah lah, sekarang saya ingin memastikan Anda paham kenapa namanya SAR aja dulu. Nah, ini. Jadi, dari gambar 1 kan begini nanti. Betul nggak sih kalau gambar 1? Gambar 2 begini kan? Gambar 3 begini. Iya, Pak. Gambar 4 begini. Gambar 5 begini. Gambar 6 gini. Gambar 7 gini. Gambar 8. Gambar 9. Dan gambar 10. Ketika ke 10 gambar ini, ke 10 citra yang didapatkan dari 10 kali pengamatan, yang datanya itu kecil, itu digabungkan dan ada namanya focusing, namanya adalah SAR focusing, maka nanti titik-titik yang ada di sini, yang ada di citra ini, masing-masing akan menjadi terfokus, sehingga nantinya gambar yang seharusnya resolusinya jelek, karena ini merupakan gabungan dari banyak-banyak data, jadi bisa menjadi satu gambar kesatuan yang bagaikan antenanya itu
berangkat dari gambar 1 sampai gambar 10. Sehingga kalau kita anggap gambar di sini adalah 6 meter gitu ya, satu kotak ini. Karena ada 10 meter, jadi mirip seperti, suaraku masuk ya, 60 meter. Coba menggunakan rumus yang di atas tadi, lambda dibagi L dikali D. Kalau kita punya ininya 6 meter, satunya punya 60 meter, efeknya akan berapa kali lipat? Kira-kira 10 kali lipat minimal. Kalau ternyata gambarnya bisa lebih banyak lagi digabung menjadi satu, kan akan lebih bagus lagi. Begitu, adik-adik sekalian. Sampai sini mau dengar? Kok pin sih? Apa yang pin ya? Silakan kalau Anda tidak paham. Masih jam 13.36. Jelas kok, Pak. Terima kasih ya, Pak. Nah, ini nanti akan keluar di UTS ya, pertanyaan mengenai ini. Kenapa kok namanya bisa synthetic aperture gitu ya? Karena kalau kita pakai real aperture atau pakai antena yang nyata, itu kita tidak bisa mendapatkan data yang baik. Sehingga untuk mendapatkan data yang baik, kita harus mengolah datanya sedemikian rupa sehingga menyerupai hasil yang didapatkan dari antena yang sangat panjang. Oleh karena itu, kalau Anda lihat ya, dari data level 0, kita langsung masuk ke teknis gitu. Dari level 0 menuju ke level 1, itu ada proses yang namanya SAR processing. Nah, SAR processing ini salah satunya adalah proses ini. Proses yang namanya focusing. Jadi dia mengalami proses difokuskan. Agar dari data yang rangka-rangka tidak jelas itu, titik-titik tidak jelas itu, bisa terfokus di objek-objek yang ada di dalamnya. Sehingga resolusinya menjadi baik. Nah, kalau tadi Dava menjawab, itu karena ada level 1 yang bagaimana-bagaimana, itu juga kurang pas. Karena sebetulnya proses ini terjadi di sebelum level 1. Dari level 0 ke level 1. Inilah proses yang sebenarnya terjadi. Dari real aperture radar menjadi synthetic aperture radar. Terima kasih tadi Elvira sudah menyampaikan kepahamannya. Kalau yang lain bagaimana? Silakan. Kalau memang merasa masih belum memahami, tidak apa-apa, silakan ditanyakan kembali. Pak, saya mau narik kesimpulan, bisa nggak Pak? Ya, silakan, Cantika. Jadi, karena si RAR atau SLAR itu tuh resolusinya jelek, karena antenanya itu cakupannya kecil, misalnya 6 meter, makanya ketika gelombang elektromagnetiknya itu dipancarkan, itu kan gelombang elektromagnetiknya itu kan nyebar, jadinya resolusinya jelek. Terus biar resolusinya bagus, makanya itu ada synthetic aperture radar itu untuk yang memperlebar si antenanya sampai 10 kali lipat, contohnya 60 meter. Itu biar resolusinya itu semakin baik, kayak gitu ya Pak? Ya, secara umum betul Cantika, tetapi ada beberapa yang perlu saya benarkan. Yang pertama adalah bukan cakupan antenanya yang kecil. Antenanya memang kecil. Antena secara fisik. Kamu tahu pernah ini enggak? Parabola. Antena itu mirip kayak parabola. Iya, Pak. Tahu kan ya parabola kayak satellite dish itu yang kayak antena kalau Anda lingkaran itu tengahnya. Nah, itu adalah itu antenanya, yaitu yang kecil itu itunya. Dan tadi yang saya maksudkan dengan 60 meter itu bukan antenanya lalu ada 10, enggak, antenanya cuma satu, tapi mengambil datanya 10 kali secara waktu yang berurutan, lalu data yang ke-10 citra atau 10 gambar dari data yang asli itu kita gabung jadi satu melalui proses yang namanya focusing itu. Jadi titik-titik yang ada di dalamnya itu difokuskan sehingga menyerupai. Jadi tidak sama tapi menyerupai gitu. Antenanya itu seperti jadi 60 meter. Antenanya masih 6 meter, antenanya tidak tiba-tiba
kena sinar pembesarnya Doraemon gitu, enggak, tetap 6 meter. Cuman gara-gara ada 10 citra itu digabung jadi satu, ada yang namanya proses focusing itu, maka nanti citranya jadi menyerupai, mirip seperti yang antenanya 60 meter. Tapi tadi kesimpulannya sudah lumayan bagus, cantik. Terima kasih sudah ingin menyimpulkan. Ya, silakan. Untuk penjelasan tadi sebenarnya sebenarnya jelas Pak ya, tapi saya pengen nanya lagi Pak. Itu ya. Tadi kan kata Bapak kan jadinya yang dari kotak itu kan menghasilkan panjang antena misalkan 6 meter kan Pak ya. Ketika kita pengen bisa menjadi 60 meter, itu dia ngambilnya dalam waktu yang berbeda ya Pak ya, tapi berurutan gitu ya Pak ya. Tapi di titik yang sama. Yang hampir sama. Dalam waktu yang hampir sama dengan cakupan yang hampir sama. Cakupannya tidak mungkin sama, Raka, karena kan ketika kamu bergerak kan nggak mungkin cakupanmu persis sama kan. Cakupannya hampir sama. Yang penting ada overlap-nya. Ketika overlap tadi, jadi intinya itu focusing itu mirip seperti, let's say ada contoh titik 1 di sini ya, Raka ya. Kan ini diambil dari sini keambil. Dari gambar kedua keambil, gambar ketiga, keempat, kelima, keenam, sampai gambar ke-10 itu titik yang di tengah ini keambil kan. Nah, titik yang di tengah ini melalui proses namanya focusing. Sehingga nantinya gambar dari titik yang di tengah itu tidak hanya input dari 1 kali pengambilan saja, tapi 10 kali pengambilan begitu. Sehingga menyerupai sebuah antena yang besarnya 60 meter gitu. Oke Pak, makasih Pak. Oh itu Pak, bentar Pak. Jadi ini kan perumpamaannya kan 10 kali ya Pak ya? Itu apa memang 10 kali apa gimana Pak? Ya. Contohnya 10 kali, tapi biasanya tergantung dengan kebutuhan dari si citra itu sendiri. Misal contoh, kayak kalau Sentinel itu jelas lebih dari 10 kali ya, karena satu tangkapan itu dia bisa sampai berapa ratus kilo dan ngambilnya itu memang berkali-kali. Kalau untuk berapa kalinya itu tergantung dengan mode-mode dari si pengambilan datanya dan tergantung dari satelitnya masing-masing. Gitu. Baik Pak, terima kasih Pak. Raka. Tapi biasa ini sebetulnya kalau bisa saya sampaikan, hasil yang Anda dapat juga tidak mungkin level 0 gitu kan. Hasil yang Anda dapat pasti level 1 yang sudah mengalami focusing. Saya itu ingin menambahkan konseptual mengenai sintetik aperture-nya, sehingga kalian tuh nanti ketika ditanya orang, gimana sih cara dapat sintetik aperture radar? Oh, begini toh caranya. Begitu. Itu adik-adik sekalian. Kalau masih ada yang mau bertanya silakan, kalau tidak saya akan lanjut ke yang kedua ya, mengenai pemahaman tentang fase, amplitude, dan panjang gelombang. Silakan kalau masih ada yang mau bertanya satu kali lagi, satu orang lagi. Saya kurang jelas tentang yang RAR, Pak. Ya gimana Puja? Kurang jelasnya gimana? Kalau yang RAR tuh gimana Pak? Kalau kayak SAR ini kan ya areanya memperbesar gitu, terus biar bisa focusing kayak gitu. Nah kalau RAR ini kan antenanya antena panjang gitu Pak. Nah itu gimana? RAR antenanya kecil. RAR malah antenanya kecil Puja. Jadi kalau Anda lihat ini kan ada 10 kali pengambilan data ya. Iya Pak. Puja. Iya Pak. Nah kalau 10 kali pengambilan data ini digabung itu namanya SAR. Kalau kamu cuma mengambil sekali data saja itu namanya RAR. Oh. Jadi 10 pengambilan RAR digabung jadi SAR. Sekian pengamatan RAR atau SLAR digabung jadi SAR. Gitu. Digabungnya tapi menggunakan metode focusing ini ya. Itu jadi SAR namanya. Begitu Puja. Jadi kalau kamu tanya, terus RAR-nya yang mana Pak? Ya kalau dia ngambil sekali doang, itu namanya RAR. Kalau dia ngambil pengambilan pertama, atau mungkin pengambilan kedua saja, atau mungkin pengambilan ketiga saja, nah itu namanya RAR. Karena dia digabung jadi satu dari banyak itu, namanya SAR. Gimana Puja? Tapi ininya sama kan Pak? Maksudnya dia nembak ke bawah itu makin gede areanya sama kan Pak? Apa beda gitu?
Oh, Sama-sama. Jadi SAR itu sebetulnya hanya langkah-langkah untuk membuat RAR ini memiliki resolusi yang baik begitu. Jadi kalau kamu tanya, berarti yang ada di satelit di atas itu sebenarnya RAR atau SAR? Ya kalau kamu berdiri sendiri, maksudnya kamu menembak hanya sekali gitu, lalu kamu olah, ya itu jadi RAR. Tapi karena setelah dia menembak berkali-kali, lalu dia gabungkan datanya di dalam proses focusing itu, dia menjadi yang namanya SAR. Begitu, Puja. Dan teman-teman yang lain. Baik, terima kasih, Pak. Ya. Oke, sampai sini. Karena tadi pertanyaan terakhir, kita lanjut dulu ya ke yang selanjutnya, yaitu mengenai bab yang kedua. Kemarin saya juga sudah menjelaskan mengenai fase, amplitude, dan panjang gelombang. Dan kemarin oleh Pak Rian juga sudah dijelaskan dengan ini ya, dengan apa namanya, dengan gamblang, apa sih hubungannya panjang gelombang, frekuensi dengan kecepatan cahaya yang kemarin Titis dan Cantika tanya ke saya. Intinya, saya ingin mengingatkan bahwa untuk dalam konsep SAR, panjang gelombang yang dipakai itu ada beberapa. Yang paling sering adalah C, S, X, dan L. Mau pakai P itu bisa, tapi agak jarang. Nah, kalau P kan seperti yang disampaikan oleh Pak Rian kemarin itu, yang digunakan oleh Pak Josafat dari Jepang. Nah, sekarang saya tanya kembali ke Anda. Kalau amplitude itu mewakili apa ya, adik-adik sekalian? Kira-kira? Kekuatan sinyal yang didapat dipantulkan, Pak. Ya, kekuatan sinyal yang dipantulkan. Kalau Anda lewat atau kalau Anda dipantulkan dari laut, amplitudenya besar atau kecil? Kalau yang dipantulkan laut. Ayo, kalau yang dipantulkan laut, amplitudenya besar atau kecil? Kecil tidak sih, Pak? Kecil. Amplitudenya kecil, betul, Dida. Alias warnanya jadi warna hitam. Nah, sebaliknya, kalau sebuah bangunan atau sebuah pantulan itu dari sesuatu yang bentuknya kotak begitu ya, atau bentuknya itu sangat teratur, maka amplitudenya jadi besar atau kecil? Besar, Pak. Jadi besar, warnanya jadi menyerupai putih. Kenapa kok saya menceritakan ini? Karena nanti pengetahuan mengenai amplitudo itu penting adik-adik sekalian dalam proses polarimetri dan juga dalam proses melakukan segmentasi ataupun klasifikasi dari citra radarnya. Nanti kan juga akan ada pelajaran di paruh kedua kelas kita mengenai contoh yang pertama, pendeteksian banjir. Nah, berarti kalau dari sebuah citra itu di waktu yang pertama itu warnanya cenderung putih, nanti di waktu yang kedua tiba-tiba kok warnanya berubah menjadi cenderung hitam, alias amplitudenya secara umum itu mengecil, sehingga kita bisa tahu kira-kira mana yang terjadi inundasi atau sedang digenangi oleh banjir. Pada dasarnya seperti itu, jadi main amplitudenya. Dan di sisi lain, kalau Anda ingin mengetahui mengenai pemukiman, Anda bisa menggunakan amplitude juga. Apabila amplitude itu Anda ibaratkan, oke, pemukimannya ini saya anggap amplitude yang lebih tinggi dari sekian. Maka nanti data-data yang lebih tinggi amplitudonya dari batas bawah akan dianggap pemukiman. Sehingga tanpa harus melakukan klasifikasi seperti kalau inderaja pasif, Anda juga bisa mendeteksi di manakah pemukiman itu dan perkembangan dari pemukimannya. Itu contoh. Biasanya amplitude itu sangat digunakan dalam proses polarimetric SAR ataupun classification and segmentation of SAR image. Nah, kalau fase mewakili apa ya? Adik-adik sekalian, ada yang tahu? Kalau fase? Posisi titik dalam waktu satu siklus gelombang. Posisi titik apa? Cantika.
Posisi titik apa, Cantika? Jawaban yang baik ya. Saya lanjutkan lagi pertanyaan. Posisi titik apa yang diukur? Jadi sebenarnya fase itu adalah kondisi dari gelombang ketika diterima kembali oleh receiver atau oleh transmitter. Jadi ketika sebuah gelombang itu, yang namanya gelombang itu kan pasti selalu bergerak seperti begini ya. Mana saya draw lagi. Gelombang kan pasti gini ya. Ya kan? Nah, ketika ditangkapnya di receiver itu di sini, berarti fasenya berapa? Fasenya berarti berapa, teman-teman sekalian? 90. Kalau ditangkapnya di sini, berarti fasenya adalah 180. Kita anggap fasenya di sini 0 ya. Kalau di sini berarti 270. Ketika ditangkap lagi di sini, berarti 360. Nah, posisi penangkapannya ini yang nanti mempengaruhi yang namanya nilai fasenya ini. Sehingga nanti dari fase kita akan tahu, oh ternyata di sebuah tempat itu jaraknya lebih jauh sedikit karena fasenya lebih ke belakang ketika diterima. Misal di sebuah receiver dari titik pertama itu ditangkapnya di sini. Ternyata dari titik kedua ditangkapnya di sini. Berarti artinya kalau ini kita bicara ini titik pertama dan titik kedua, kita sama-sama tahu bahwa titik kedua secara umum lebih jauh. Karena apa? Karena membutuhkan waktu yang lebih lama untuk kembali ke receiver. Seberapa jarak antara titik 1 dan titik 2? Nah, kalau kita bisa dapat delta theta gitu ya, maka kita bisa mendapatkan jarak antara titik 1 dan titik 2 di lapangan. Inilah konsep dasar dari INSAR. Kalau amplitude itu dipakai dalam proses pulsar. Itu ada di sekali. Dan kemarin panjang gelombang sudah saya jelaskan juga bahwa ada panjang gelombang semakin besar lambdanya maka dia semakin bisa penetrasi kanopi. Kalau misal lambda besar maka F akan mengecil kan begitu ya. Ini ada yang ngechat di grup itu tanya apa ya? Oh iya. Ya. Ya, sampai sini untuk materi yang kedua, apakah ada yang ingin ditanyakan adik-adik sekalian, yaitu mengenai fase, amplitude, dan panjang gelombang. Karena nanti di UTS juga akan ada keluar satu soal mengenai ini. Silakan kalau ingin ada yang ditanyakan. Halo. Halo? Tidak ada sepertinya, ya udah oke. Nah, materi ketiga kemarin adalah materi mengenai sensor dan model image. Apa sih sensor dan model image itu, adik-adik sekalian? Sensor dan model image itu adalah bagaimana kita menjelaskan mengenai di dalam SAR itu sensornya bentuknya seperti apa secara sederhana dan gambar dasarnya itu seperti apa ya, model image. Nah, dan itu kemarin sudah dijelaskan dengan sangat jelas oleh Pak Rian di slide beliau yang pertama. Nah, begitupun halnya dengan definisi LIDAR yang sudah beliau jelaskan di slide yang ketiga. Saya tapi cuma ingin menjelaskan sedikit bahwa LIDAR itu sedikit beda, teman-teman, dengan SAR. LIDAR itu masih terhalangi oleh cuaca. Jadi ada momen ketika LIDAR itu tidak bisa menembus cuaca. Jadi sekalian. Ini yang ingin saya jelaskan kepada kalian. Makanya LIDAR itu biasanya lebih cocok kalau ditaruh di pesawat kecil agar bisa terbang di bawah awan. Jadi tidak perlu memikirkan mengenai cloud cover. Nah, pekan lalu
di pekan ke-6 kita sudah belajar mengenai yang namanya geocoding dan georeferencing. Ini adalah materi dari pekan ke-5. Nah, selanjutnya untuk materi pekan ke-6 ada yang namanya materi radiometrik. Nah, radiometrik ini apa? Yaitu speckle filtering. Jadi nanti yang akan saya jadikan UTS adik-adik sekalian, selain yang nomor 1, nomor 2, ya, nomor 5, nomor 6, dan nomor 7. Jadi soalnya ada berapa tuh? Ada 5, kan begitu ya. Nah, untuk kalibrasi radiometrik sudah ada yang namanya speckle filtering. Nah, untuk speckle ini sudah ada yang mau ditanya atau tidak? Kira-kira ada adik sekalian. Tidak ada. Senyap sekali ya. Udah kayak mau jurit malam. Ini sih Pak. Sebenarnya Ya, masih gimana? bingung Pak. Itu tuh gangguan yang seperti apa? Kan kalau hasilnya itu kan biasanya berupa bintik-bintik kayak gitu. Nah tapi dia tuh sebenarnya gangguannya itu karena apa dan itu tuh sebenarnya apa gitu Pak? Oke. Apa sih speckle itu gitu ya? Dan dia itu kok bisa terganggu itu kenapa gitu ya? Oke. Pertanyaan yang sangat baik itu. Kita buka slide 146. Bagian 146. Nah, ini ya. Coba Anda lihat. Sudah bisa terlihat belum juga ya? Saya bukakan di sini. New share Didier Masone. Terlihat gambarnya? Lihat gambarnya Bukan dari sekali. gambar, Pak. Sampaikan ke saya kalau Iya, Pak. tidak terlihat. Ya, maksudnya Terlihat, buku. Pak. Terlihat, Pak. Maksudnya Ya. buku. Lihat. Ya, Pak. Maksudnya buku ya. Kalau misalnya. Maksudnya buku. Nah, ketika Anda tahu nggak kalau iluminasi radar itu harus koheren? Atau tahu nggak maksudnya koheren itu apa? Tahu nggak kira-kira apa sih koheren itu? Halo? Pak. Apa tuh koheren tuh? Serasi, Pak. Berhubungan, Pak. Apa? Hubungan. Berarti antara apa dengan apa yang harusnya koheren itu? Yang harusnya nyambung itu apa dengan apa kira-kira? Ayo, apa yuk? Apa? Data RAR tadi bukan, Pak? Koheren. Ya, berat. Bukan masalah radar tadi. Jadi ketika Anda melihat sebuah radar itu, maka ada hubungan antara yang datang dengan yang kembali. Gitu ya. Seperti kayak contoh dari yang disampaikan oleh Pak Rian di dalam materinya beliau di slide yang kedua, hasilnya adalah jumlah yang koheren dari semua kontribusi. Maksudnya apa? Berarti dari iluminasi radar itu, seperti yang tadi disampaikan sangat besar itu, maka nanti hamburannya itu adalah gabungan dari semuanya secara koheren. Langsung aja ditambah aja semua. Nah, karena adanya koherensi tadi, maka SAR itu bisa jadi antara satu titik dengan titik yang lain itu ya. Jadi ada banyak bintik-bintiknya. Bintik-bintik ini terjadi gara-gara apa? Gara-gara adanya reflektivitas. Paham nggak maksudnya? Adik-adik sekalian. Ini, bacanya bagaimana? Bisa nih ya. Contoh ya, for example, let us imagine a natural, fairly regular surface so that the human eye will perceive it as the regular surface. Figur 3.12. Nah, yang ini ya. Ini physical origin of speckle. Nah, kalau Anda lihat, kita bisa lihat nih, ada gambar 1, 2, 3, dan 4. Masih kelihatan ya adik-adik sekalian ya? Kalau tidak kelihatan, sampaikan. Ada gambar 1, ada gambar 2,
Ada gambar 3 dan ada gambar 4. Nah, pada gambar 1, adik-adik sekalian, itu kan yang nanti mengalami hamburan yang mana saja? Semuanya ya. Pohon, ini kelinci ya, kelinci, suket gitu ya. Apa namanya? Bangkai tanaman dan sebagainya. Nah, ketika yang satu ini itu dijumlahkan, karena nanti hasil dari ini itu adalah semua yang penjumlahan dari si satu piksel ini gitu kan. Satu nambah ke sini, satu nambah ke sini, satu nambah ke sini, nambah. Terus akhirnya ternyata sampai ke sini. Jadinya yang direkam oleh siapa namanya? Yang direkam oleh SAR itu bukan satu-satu ini, tapi hanya satu yang di tengah ini. Ini adalah contoh gambar pertama. Gambar keempat, kalau Anda lihat, nah ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya gitu. Ada dari suket, ada dari kelinci, ada dari pohon dan sebagainya. Ternyata ketika dijumlahkan itu malah jadi dekat dengan ujung yang di awal. Dan ingat ini adalah bilangan kompleks ya. Ini real dan ini imajinernya. Ini real dan ini imajinernya. Ingat itu penting. Sehingga di pixel yang kondisinya mungkin sama, kondisinya kan sama nih. Siapa namanya si Cantika? Kondisi antara pixel 1 dan pixel 4 sama nggak harusnya Cantika secara umum? Saya hilangkan lagi deh ini. Halo, Cantika. Tadi kan Cantika yang tanya ya. Kondisi antara pixel 1 dan pixel 4 itu sebenarnya sama nggak? Kalau dari mata kita yang tidak ini. Mata kita yang tidak apa namanya? Mata kita yang mungkin tidak terlatih. Dari mata kita kelihatan sama kan? Lawang sama-sama ada kelinci di sini, sama-sama ada suket di sini gitu ya, atau ada apa? Ada rumput gitu. Yang nomor 2 dan 3 pun juga sama gitu, sama-sama ada sesuatu gitu kan. Tetapi ternyata dari sesuatu yang hampir sama ini, 4 nomor ini, ada titik yang besar sekali backscatternya, ada titik yang rendah sekali backscatternya. Dan ini terjadi secara random. Karena yang ada efek koherensi tadi. Sehingga seperti contoh, ketika Anda punya gambar, satu gambar ini tuh harusnya vegetasi semua, Pak. Tapi kok ternyata tiba-tiba di satu titik ini kok ada kayak terang-terangnya. Nah, terang-terang ini ataupun ternyata di antara terang itu ada yang gelap, itulah yang akhirnya dinamakan apa Cantika? Speckle. Nah, betul sekali. Kalau Anda lihat dari gambar ini, ketika reflektivitas tinggi, maka bisa jadi, padahal ini harusnya lokasinya sama nih gitu. Sama-sama sebuah lapangan gitu yang ada tadi ada pohonnya, ada rumputnya, ada kelincinya, tapi ternyata ada beberapa piksel yang memiliki nilai reflektivitas yang lebih besar dibandingkan yang lain. Sehingga kelihatan seperti ada bintik-bintik gitu. Padahal harusnya sama. Nah, itu terjadi gara-gara efek coherence itu tadi. Nah, kalau Anda lihat juga ya, kenapa kok di yang low reflectivity itu speckle-nya biasanya rendah kira-kira? Cantika atau yang lain silakan. Halo. Halo. Kenapa kira-kira ini kok kalau misal reflektivitas rendah, speckle-nya bisa dianggap rendah? Halo. Kenapa nih kok bisa dianggap rendah begini? Ada yang tahu nggak? Kira-kira adik sekalian. Halo? Tidak ada ya? Oke. Karena pada dasarnya adik sekalian, kalau kamu lihat dari yang ini, lihat contoh yang ini, maka
4 piksel itu, 4 piksel yang tadi itu, let's say 4 piksel yang merupakan air, itu dia adalah uniform, alias dia itu hampir sama semuanya. Sama-sama bentuknya air, tidak ada variansi di dalamnya. Sehingga nanti sum of backscatter-nya itu pasti hampir sama, karena dia memiliki komponen yang hampir sama dan hampir tidak ada kerandoman di distribusi barang-barang yang ada di satu piksel tersebut. Nah, gara-gara kalau di darat itu reflektivitasnya biasanya tinggi dan di dalamnya itu sebetulnya adalah komponen-komponen yang banyak gitu ya, tidak uniform gitu. Meskipun sebenarnya isinya hampir sama, bisa jadi antara satu piksel dan piksel yang berdekatan itu tidak memiliki backscatter yang sama nilainya, walaupun aslinya barang yang sama di tengah lapangan gitu ya, karena bisa jadi gara-gara koheren sum-nya itu menjumlahkannya berbeda gitu, akhirnya menjadi sesuatu yang juga berbeda. Kalau sampai sini siapa namanya, Cantika atau mungkin teman-teman yang lain paham? Kalau merasa tidak paham, silakan disampaikan lagi agar saya bisa menjelaskan koherensi ini dengan lebih enak lagi. Silahkan. Halo? Mungkin yang konsep koheren tadi sih Pak masih agak kurang paham. Oh, kalau yang spektralnya kira sudah paham nggak? Iya Pak, udah paham. Atau masih belum? Atau masih belum? Kalau yang spektralnya udah. Oke, koheren itu maksudnya begini. Ini saya hilangkan lagi gambar drawingnya. Nah, kita anggap lagi-lagi ya, piksel 1 dan piksel 4. Piksel 1 dan piksel 4 itu kira-kira sama nggak distribusinya? Sama Pak. Distribusinya hampir sama kan? Tetapi kenapa kok bisa piksel 1 dan piksel 4 itu memiliki nilai yang berbeda? Satunya besar ke sini, satunya kok kecil segini. Kenapa kira-kira? Halo? Halo? Kenapa kira-kira? Karena kita tidak bisa memprediksi, ini Cantika dan yang lain ya, yang mana yang terregister duluan, yang mana yang saling menambahkan, yang mana yang saling mengurangi. Bisa jadi di piksel 1 itu dia jalannya urut gitu ya. Ini adalah piksel kontribusi pertama. Ini adalah kontribusi kedua. Ini adalah kontribusi ketiga. Ini adalah kontribusi keempat. Kelincinya kontribusi kelima. Suketnya kontribusi keenam. Di sini ada kolam kecil kontribusi ketujuh dan sebagainya. Sedangkan di piksel keempat ini ternyata berkebalikan gitu. Suketnya adalah kontribusi pertama, badan airnya kontribusi kedua, kelincinya kontribusi ketiga, dan sebagainya, dan sebagainya. Sehingga kita tidak bisa memprediksi. Ini, this mechanism is not random, but is unpredictable. Alias kita tidak bisa memprediksi mana yang akhirnya bisa menambah dan mengurangi kontribusi dari pixel response yang akhirnya kita rekam. Paham nggak maksudnya, Cantika? Karena kita tidak bisa mengatur si fisik bumi ini, maksudnya kita tidak bisa mengatur ilmu fisika untuk kamu rekam dulu suket, nanti habis itu prioritas pertama rekam kelinci, habis itu prioritas ketiga rekam badan air, habis itu rekam pohon, kan nggak bisa gitu. Kita tidak bisa mengatur kita pingin yang rekam yang mana duluan. Kalau ternyata dari rekaman itu ternyata enggak kok, saya nggak mau ikut Anda. Saya mau merekam kelinci duluan, baru merekam pohon duluan, baru merekam badan air duluan, baru nanti saya tambah. Apakah itu salah? Tidak. Karena that's how nature works gitu ya. Itulah bagaimana fisik bumi ini bekerja gitu.
Ketika kita punya gelombang dilemparkan ke dua hal yang bisa jadi sama, bisa jadi balikannya itu sedikit berbeda gitu. Kalau sampai sini paham Cantika atau yang lain silakan. Paham, Pak. Halo. Beneran paham ya? Iya, Pak. Begitu. Itu mungkin koheren, jadi bisa disambungkan dengan speckle. Silakan kalau ada yang masih ingin bertanya lagi. Pak. Siapa nih? Adit ya? Gimana, Dit? Kalau dilihat dari gambar kan yang di pixel 4 itu, ini ada dua itu ngaruh nggak, Pak? Gimana? Kelincinya ada dua. Iya, kan ya varian, mungkin bisa, variannya lebih banyak gitu. Maksudnya ada yang sama gitu. Iya. Bisa jadi ngaruh ya, bisa jadi tidak ngaruh, tapi ngaruhnya itu sebesar apa kita tidak bisa memprediksi, Adit, karena seperti yang tadi saya sampaikan, secara umum pixel 1 dan pixel 4 itu kalau kita lihat di lapangan mirip kan sebenarnya. Apa iya kelinci itu tidak boleh bergerak dari satu pixel ke pixel lain kalau misal dia lagi jalan-jalan gitu kan? Enggak ya? Pasti kan bisa jadi ya, bisa jadi dia lagi bergerak begitu kan, sehingga secara umum 4 pixel ini memiliki sebaran hal yang sama, tapi tidak persis sama. Nah, kalau misal kita pakai citra satelit pasif, kan asumsi kita gara-gara ini 1, 2, 3, 4 sama, secara umum harusnya nilai digital number-nya sama kan? Kalau di dalam citra satelit pasif, harusnya. Nah, tapi di citra satelit aktif, khususnya di citra ini, citra SAR ini ternyata tidak sama, walaupun secara distribusinya itu agak sama. Begitu. Gimana? Apakah dipahami? Kalau belum paham bisa ditanyakan lagi, silakan. Pak, bisa diulang Pak, yang tadi gambar pixel response dengan elementary contribution. Titiknya itu kan antara Bapak tadi yang imaginer sama yang realnya itu Pak titiknya. Sebentar ya, ini ya sebentar. Oke, saya masih kedengaran ya, adik-adik sekalian ya. Punten, ini tiba-tiba ada tiba-tiba ada apa namanya? Ada yang sign in ke Zoom-nya, saya takut nanti tidak kerekam saja. Pertanyaan yang baik, Dava, saya coba ulang ya, Dava ya. Jadi begini, kita contohkan dua saja lah. Satu dulu lah. Ada pixel 1. Pixel 1 ini terdiri dari barang-barang yang sebenarnya di pixel 2, di pixel 3, dan di pixel 4 itu juga ada, gitu kan. Nah, kalau kita berbicara inderaja pasif, orang kan pasti mikir ya, harusnya pixel 1, 2, 3, 4 ini memiliki nilai yang hampir sama dong digital number-nya, karena sama-sama memiliki barang-barang yang ada di dalam pixel tersebut, gitu. Hampir sama barangnya, gitu.
Tapi ternyata di SAR itu tidak begitu. Antara pixel 1, pixel 2, pixel 3 dan pixel 4 beda gitu. Pixel 2 dan pixel 3 mirip, pixel 4 dan pixel 1 drastis bedanya. Hal ini terjadi gara-gara ada apa? Gara-gara ada kontribusi dari setiap bagian-bagian yang ada di dalam pixel tersebut itu secara koheren atau secara unpredictable begitu ya. Punten, kok ada yang telepon saya. 4420 Sebentar ya. Ya, saya lanjutkan lagi. Nah, berarti artinya apa? Elementary contribution-nya itu antara pixel 1 dan pixel 4, kita ambil contoh di sini, itu ternyata sedikit berbeda. Kalau pixel 1 itu bentuknya adalah seperti ini gitu ya. Ini ada yang dari kelinci, ada yang lalu dari pohon, dari suket dan yang lain-lainnya, sehingga bentuknya nanti ketika akhir seperti ini. Nah, di kondisi yang hampir sama, di pixel keempat ternyata tidak mengalami hamburan yang sama gitu, hamburannya agak berbeda. Padahal bagian-bagiannya juga hampir sama sebetulnya. Begitu. Jadi inilah yang dinamakan koherensi efeknya, dan akhirnya hal ini perbedaan nilai dari pixel 1 dan pixel 4 itu mengakibatkan adanya perbedaan nilai dari backscatternya, sehingga ketemulah atau terjadilah sebuah hal yang namanya spektrum. Gimana Dava? Oh, berarti yang dilihat titiknya antara ininya bilangan real sama imajiner berarti ya, Pak? Nah, kontribusinya itu dalam bilangan kompleks yang seperti yang saya sudah ajari kemarin, ada real dan ada imajiner. Jadi anggapannya begini, oh ternyata hamburan dari kelinci itu nilai amplitudenya 5, nilai fasenya 20 derajat. Berangkat ke sana, jalan ke sana gitu kan. Oh ternyata Dava lagi ada di situ, lagi main-main kelinci. Nah akhirnya Dava juga menjadi sebuah objek yang dipantulkan kembali kan backscatternya. Ternyata fasenya Dava itu 30 derajat. Lalu ternyata amplitudenya Dava itu 10 ya. Berarti ditambah nih 10 dari dalam real dan 30 derajat dalam imajiner. Terus sampai seluruh komponen yang ada di dalam pixel 1 ini itu sudah terhitung. Nah nanti, terus berarti pixel 1 ini hamburannya seberapa? Bukan jumlah dari semua, tidak, tapi resultan dari kesemuanya. Makanya gambar yang, makanya bagian yang ini. Bukan resultan. Kalau resultan kan tambah terus ya. Kalau ini enggak, ini ada, ini bukan sum, tapi resultan. Jadi set gitu ditambah. Pak, gimana Dava? Apakah sekiranya memahami maksud saya? Iya Pak, sudah Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih sama-sama. Nah, kita sekarang lanjut lagi ya adik-adik sekalian. Dava sudah 2 kali ya. Juga 2 kali. Bapak, Nah, sekarang kita lanjut. Ya gimana? Gimana Dida? Kan dari yang gambar Bapak ini kan hampir sama yang dikasih tahu sama Pak Rian. Cuma di sini itu kalau yang untuk yang di pixel satunya itu apakah benar namanya constructive combination, sedangkan yang untuk satunya lagi destructive combination, Pak? Betul sekali. Betul sekali. Namanya itu Pak, takutnya beda gambar, Pak. Betul sekali. Walaupun sebetulnya mirip gitu ya, tapi ternyata satunya konstruktif, betul sekali itu. Satunya adalah destruktif. Sehingga menyebabkan nilai pixel yang harusnya logikanya sama itu tidak sama, sehingga adanya speckle-speckle tadi gitu ya, adanya kayak bintik-bintik itu tadi. Begitu. Bagus sekali. Sudah, berarti harusnya itu sudah diajarin ya sama Pak Rian sebetulnya. Yuk lanjut. Saya selesaikan jam 14.30 aja deh sekalian. Masih ada 11 menit lagi. Jadi silakan geocoding kalau ada yang mau bertanya. Kalau tadi adalah speckle filtering kemarin. Nah, dan lalu ada yang ketujuh adalah mengenai acquisition modes, jenis-jenis scattering,
Lalu ada yang namanya geometri. Ingat geometri itu apa maksudnya, adik-adik sekalian? Geometri itu maksudnya adalah screen one. Nih ya, kelihatan ya. Jadi ada lagi yang di pekan ke-7 yang sudah dijelaskan juga oleh Pak Rian dan juga saya adalah adanya acquisition modes. Dalam hal ini adalah Sentinel 1 dan besok akan saya mungkin keluar soalnya tidak hanya Sentinel tapi juga mungkin Alas Pulsar. Lalu bagaimana scattering? Scattering itu ada berapa? Ada yang masih ingat? Scattering itu ada 3 atau 2? 2, Pak. Apa kalau 2 tuh? Apa aja kalau 2 tuh? Volume sama surface. Volume sama surface. Volume sama surface. Apa bedanya volume sama apa bedanya surface? Apa bedanya volume sama apa bedanya surface? Kalau surface, ya seperti namanya, itu hanya mewakili permukaannya saja, alias di dalamnya, di bagian dalam atau bagian isi dari si benda yang terpantulkan itu tidak memiliki efek dari hasil pantulannya atau hamburannya. Kalau volume, itu bagian dalamnya ikut mempengaruhi seberapa besar hamburannya. Itulah beda surface dan volume. Ya, sebenarnya ada satu lagi selain surface dan volume, ada yang namanya double bounce. Adik-adik sekalian, itulah kenapa saya tadi bilang 3. Karena selain surface dan volume scattering, itu ada yang namanya double bounce. Jadi dia sebelum kembali ke satelit itu mendal lagi sekali lagi. Gitu. Jadi mendalnya nggak cuma sekali, tapi 2 kali. Itulah yang dinamakan double bounce itu. Adik sekalian. Gimana? Paham sampai sini? Untuk scatteringnya ada apa aja? Kalau acquisition mode kemarin ada apa aja? Kalau di Sentinel ada adik sekalian? Masih ingat? Ada IW, SM, WV, dan apa lagi? SW ya, masih ingat? IW itu interferometric white swath, SM itu strip map, WV itu wave, SW adalah super white swath. IW ini untuk INSAR biasanya. Strip map dan WV ini ketelitiannya paling tinggi. Kalau SW itu biasanya untuk menambah informasi dari si IW. Nah, yang paling utama adalah IW. Kalau di Sentinel 1. Itu adik sekalian. Itu adalah contoh dari acquisition modes. Nah, terus kalau geometri terakhir nih, sebelum mungkin kelas saya tutup, ada apa aja sih efek-efek yang terjadi gara-gara adanya geometri dari relief itu atau dari permukaan ini, adik sekalian? Ada berapa? Ada berapa, Citra? Bukan, saya mau tanya. Oh iya, kenapa? Tanya apa, Citra? Suaranya tidak jelas, Citra. Gimana? Gimana, Citra? Apa? Yang lain bisa dengar suara Citra nggak? Saya enggak ya. Halo, Citra, gimana? Halo, Citra. Di chat, Pak. Oh, di chat. Oke.
Pak. Ya, tanya tentang geocoding. Silakan. Tanya geocoding kenapa, Citra? Iya Pak. Itu kemarin kan kedengeran nggak suara saya Pak? Agak jauh. Kemarin itu gimana? Bapak jelasin kalau geocoding itu gunanya buat koreksi kesalahan di georeferencing ya kan Pak? Terus? Saya bingung Pak, geocoding itu maksudnya mengkoreksinya itu gimana ya Pak? Di georeferencingnya. Oke, pertanyaan yang baik. Ya, terima kasih. Terima kasih pertanyaannya, Citra. Citra bertanya, adik-adik sekalian. Bapak menjelaskan bahwa georeferencing itu melanjutkan, geocoding itu melanjutkan georeferencing atau mungkin menyelesaikan kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi di georeferencing. Nah, maksudnya kesalahan itu sebetulnya bukan kesalahan dari proses georeferencingnya, Citra, tapi ada sesuatu distorsi yang belum terselesaikan di georeferencing tersebut. Maksudnya kesalahan itu. Dan distorsi itu terjadi bukan gara-gara georeferencingnya, tetapi terjadi gara-gara pengukurannya ataupun terjadi gara-gara bagaimana dia mendapatkan datanya. Bukan salah georeferencingnya. Georeferencingnya nggak salah apa-apa ya, kasihan kalau disalahkan. Jadi geocoding itu adalah lanjutan dari georeferencing. Jadi kalau Anda hanya melakukan proses contoh ya, masukin GCP begitu, lalu Anda tidak melakukan proses resampling, maka yang Anda lakukan sebetulnya adalah georeferencing. Tapi kalau Anda melakukan georeferencing, masukkan GCP tadi gitu ya, lalu menambahkan proses yang namanya resampling agar nanti data yang didapatkan itu sesuai dengan keadaan nyata dari sistem proyeksi yang mau Anda pakai, maka itu tidak hanya georeferencing tapi juga geocoding. Dan saya ingatkan Citra bahwa kesalahannya itu bukan kesalahan gara-gara georeferencing. Georeferencing nggak salah apa-apa, kasihan, jangan dihukum. Jangan disuruh push up berantai. Jadi yang salah adalah dalam proses pengukuran datanya. Adanya distorsi-distorsi baik secara geometrik ataupun mungkin distorsi-distorsi akan sudut dari pengambilan data serta bagaimana mengambil datanya. Dan yang itu bisa diselesaikan dengan georeferencing plus resampling alias jadi geocoding. Begitu Citra. Apakah sekiranya menjawab pertanyaan Anda? Halo? Halo? Jam berapa ini sekarang? 14.28, oke. Sisa 10 menit lagi. Jadi saya selesaikan. Gimana, oke, terima kasih menjawab. Ya, sama-sama. Tadi Sabrina unmute, apakah mau bertanya atau gimana Sabrina? Silakan. Iya Pak, terima kasih Pak. Mau nanya yang itu Pak. Ya, gimana Sabrina? Tadi kan jenis hamburan ada 3. Nah, yang double bounce itu pantulannya 2 kali. Nah, itu scatteringnya ke surface atau volume atau acak beraturan gitu Pak? Atau enggak menentu gitu? Pertanyaan yang baik sekali ya Sabrina ya. Jawabannya adalah ketika terjadi double bounce, maka bisa jadi hasil dari bounce itu merupakan kombinasi dari surface dan volume, volume dan volume, atau surface dan surface. Bagaimana kita tahu? Kita tidak bisa tahu. Yang pasti ketika kita mendapatkan sebuah pantulan, kita bisa mendeteksi, oh ini surface, oh ini volume, oh ini double bounce. Dari mana? Kalau kita turun langsung ke lapangan pada dasarnya. Karena untuk melihat sebuah hal itu mengalami double bounce surface ataupun volume itu, kalau kita langsung turun ke lapangan untuk melihat kondisi nyata di lapangan bentuknya seperti apa. Tapi kalau menjawab pertanyaan Anda, berarti double bounce itu bisa jadi merupakan gabungan dari 2 volume
atau 2 surface, atau 1 volume dan 1 surface. Begitu. Sabrina, apakah menjawab kiranya? Cukup, terima kasih Pak. Yuk, sama-sama. Oke. Mungkin terakhir ya, apabila ada yang ditanyakan. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada berarti sebentar. Kalau ternyata tidak ada, saya cek satu lagi, ada yang belum sedikit, yaitu geometri adik-adik sekalian. Saya ingin menjelaskan bahwa dalam kesalahan geometri yang terjadi di di mana namanya SAR, itu ada yang namanya foreshortening, ya. Lalu ada yang namanya layover dan shadowing. Foreshortening itu adalah ketika sebuah gunung, dalam hal ini adalah sebuah bidang yang biasanya tinggi, itu jarak antara A dan B-nya itu jadi terlihat pendek di citra karena dia menghadap ke pengambilan citra. Itu foreshortening. Kalau layover adalah sebaliknya, gitu ya. Layover, kalau misal di sini, ternyata yang B ke A itu tidak terlihat, adik-adik sekalian. Yang terlihat hanya B ke C saja. Begitu. Itu adalah layover. Hingga seperti datar, padahal harusnya begini, tapi jadinya kayak datar. Nah, terakhir kalau shadowing, nah dari harusnya itu A ke B ke C saja, tapi gara-gara tidak terlihat angle-nya, insiden angle-nya kurang pas, sehingga kelihatannya seperti ada bayangan ke area D. Jadi panjangnya tidak AB ke C lagi, tapi AB ke D, karena ke C-nya itu tidak terekam. Begitu adik-adik sekalian. Nah, itu nanti juga akan keluar di UTS kita mengenai geometri. Itu saja, sudah jam berapa nih? 14.33. Kalau ternyata tidak ada pertanyaan lagi, bisa saya cukupkan. Tapi kalau ada yang ingin ditanyakan, sila saya buka satu pertanyaan terakhir. Pak, saya ingin tanya Pak. Yang mata iya, gimana itu? Yang tadi yang 134 tadi Pak. Di situ kan tadi yang dipakai pixel 1 sama 4. Kalau misalnya pixel 2 sama 3 itu apa arahnya juga seperti pixel 1 sama 4 atau beda lagi Pak? Oke, pertanyaan yang baik ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Titis, saya coba share lagi gambar yang tadi. Bisa kita lihat bahwa secara umum kenapa tadi saya mencoba untuk memfokuskan diri ke pixel 1 dan pixel 4, karena pixel 1 dan pixel 4 ini mengalami seperti yang tadi disampaikan Dida ya. Satunya adalah konstruktif, satunya adalah destruktif gitu. Sehingga kelihatan di sini terang banget, di sini gelap banget. Sedangkan yang nomor 2 dan 3 itu dianggapnya atau ternyata hasilnya itu hampir sama begitu. Alias memiliki hamburan yang hampir sama, sehingga kita bisa anggap meskipun 2 dan 3 ini ada di kisaran 1 dan 4, ternyata 2 dan 3 ini pixel responsnya lebih uniform atau lebih seragam, sehingga tidak kita bahas gitu. Gitu, tapi artinya apa? Artinya dari contoh yang paling sederhana saja, 4 pixel yang secara tampak mata telanjang itu sama persis, ternyata bisa terjadi 3 kemungkinan yang berbeda. Backscatter-nya besar, backscatter-nya kecil, atau ternyata di antaranya, atau so-so, atau masih agak seragam. Begitu, Titis. Jadi ada banyak peluang yang bisa terjadi
di piksel-piksel yang ada di SAR tersebut. Itulah kenapa efeknya menjadi adanya spektol. Gitu. Apakah menjawab atau mungkin mau ditanyakan lagi? Silahkan. Berarti nilai hamburannya yang 2 sama 3 itu sama untuk kalau 1 sama 4 bisa kecil, bisa besar gitu ya, Pak? Betul ya. Jadi yang nomor 2 dan 3 itu nilai hamburannya hampir sama, alias ya bisa dibilang mewakili bentuk aslinya lah gitu ya. Tapi yang nomor 1 itu kebetulan semuanya saling membangun gitu, konstruktif, akhirnya jadi sangat tinggi. Yang nomor 4 saling cancelling out atau saling menghilangkan, akhirnya jadilah yang namanya destruktif tadi, atau nilainya sangat rendah atau hampir sangat rendah begitu. Dan inilah yang menjadi spektrumnya. Jadi anggapannya yang jamak atau yang umum ada itu pasti piksel nomor 2 dan piksel nomor 3. Piksel nomor 1 dan piksel nomor 4 itu sedikit anomali saja. Yang menyebabkan bintik-bintik spekelnya itu adalah ya piksel nomor 1 dan piksel nomor 4 contoh. Itu tidak seperti di sekitarnya nilainya. Gimana? Titis menjawab kira-kira? Ya, Pak, menjawab, Pak. Ya, terima kasih. Dengan berakhirnya pertanyaan dari Titis, maka berakhir pula lah kelas kita hari ini, adik-adik sekalian. Saya harap Anda mendapatkan ilmu baru yang reinforcing materi-materi yang diberikan di pekan 1 sampai pekan ke-6 kemarin. Nanti di pekan ke-7 atau pekan depan kita akan ada UTS dengan skema yang akan saya sampaikan di weekend, di hari Sabtu atau di hari Minggu. Insya Allah di hari Minggu nanti saya akan berikan informasinya. Itu saja mungkin dari saya. Jangan lupa absen adik-adik sekalian. Oh iya lupa. Saya lupa malah jadi. Saya harus cek absen dulu. Bentar, saya lihatkan absen dulu ya. Absen anak-anak yang belum ada. Ada yang kalau dari kuliah ada Silia, ada Yustika, ada Balkis, siapa nih? Sabrina. Ada Sabrina. Lalu ada Maharani Pratiwi. Ini siapa nih? Oh, Elvira. Mana ada yang mau tanya tadi itu? Sembari saya absen, silakan kalau ada yang lagi mau tanya. Ada Rizna. Nah, yang belum absen ada 4 orang, ada adik sekalian, ada Dian, Badarudin, Soli, dan Maharani Aprilia. Dipersilakan untuk keempat adik-adik tersebut untuk bisa menampilkan muka serta ininya. Aduh, kaget saya. Oh iya, siap. Pak. Ya. Suara saya kebesaran. Sorry, saya kaget. Ya, ada Dian, Soli, dan Maharani Aprilia. Silakan. Dian lagi ini, iya. Soli ada Soli kah? Halo Soli. Hadir, Pak. Soli. Hadir. Ada ya, oke. Ya, terakhir ada Maharani Aprilia. Tidak ada, oke. Sip, berarti nanti sebelum UTS adik-adik sekalian akan saya share juga mengenai rekapitulasi kehadiran, tugas, serta nilai-nilai yang sudah saya punya. Jadi biar Anda tahu, oh saya biar dapat A harus UTS-nya bagaimana gitu. Saja dari saya cukupkan. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan, deadline-nya jam 15:10. Sekian dari saya. Nanti akan ada masuk di YouTube kelas kita ini. Jadi bisa ditonton lagi kalau mungkin masih ingin mencoba memahami. Kalau tetap bingung bisa tanya saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Kesalahan hanya milik manusia, kebenaran adalah milik Tuhan. Saya mohon maaf apabila ada salah. Sampai jumpa di hari Selasa depan untuk UTS. Kelasnya saya tutup. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam aktif. Assalamualaikum. Dadah. Waalaikumsalam. Terima kasih, Waalaikumsalam. Pak. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.